DPR resmi mengesahkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang pada rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 3 Oktober. 8 dari 9 fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi UU tersebut. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU Maret 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad kepada peserta rapat. Setuju, jawab anggota Dewan yang hadir. Dasko lalu mengetuk palu tanda pengesahan. 8 dari 9 fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, PAN. Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak. Fraksi Demokrat menyetujui dengan catatan atas RUU untuk dilakukan dalam pembicaraan tingkat 2 untuk disahkan menjadi UU. Sedangkan PKS menolak RUU untuk dilanjutkan dalam paripurna hari ini, ucap Dasko. Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna hari ini. Pada rapat pleno tingkat 1 yang digelar pada Selasa 19 September, anggota Komisi 2 fraksi Demokrat Muhammad Muras mengatakan melalui revisi UU IKN, otorita IKN akan memiliki kewenangan yang lebih luas lagi. Ia menyampaikan lembaga itu akan berwenang untuk membuat perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan SDM, penguasaan tanah, perjanjian kerjasama hingga perbuatan peraturan-peraturan lainnya. Dalam kegiatan persiapan pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus, tutur Muras. Muras menilai kewenangan yang melekat pada otorita itu berpotensi tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga lainnya. Selain itu, ia menilai kewenangan khusus itu dianggap sangat besar untuk lembaga setingkat kementerian. Karena itu pengawasan otorita IKN harus secara tetap dilakukan agar proses check in balances tetap terlaksana, ucapnya. Sementara itu, Teddy Setiadi mewakili fraksi PKS menyatakan penolakan. Namun, ia tidak menjelaskan catatan dari partai terkait sikap itu. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.